Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita lagi. Insyaallah hari ini kita akan bahas dua hal. Yang pertama adalah sifat malaikat secara akhlaknya. Kemudian yang kedua, amalan yang mendatangkan doa malaikat. Jadi malaikat itu mendoakan para hamba Allah Azza wa Jalla. Kira-kira amalan apa aja? Ada 10 hal yang bisa, diantaranya yang bisa mendatangkan doa malaikat. Ketika kita bicara masalah sifat malaikat secara akhlaknya, ya, maka ada 5 hal. Yang pertama, malaikat itu pemalu, ya. Dia mempunyai sifat malu, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muddaji'an fi baiti. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muddaji', yaitu berbaring di rumahnya Aisyah. Kashifan an fakhidai. Kemudian kedua pahanya, atau istilah kita paha, ya, betis itu terbuka. Au saqai, ya, paha betis itu keduanya apa? Terbuka. Kemudian fasta'dana Abu Bakar fa'adina lahu wa huwa ala tilkal hal. Maka Abu Bakar minta izin masuk, maka diizinkan masuk. Rasulullah tetap berbaring dalam kondisi apa? Terbuka kedua pahanya. Jelas ya? Oke. Terus kemudian fatahaddatha, kemudian ngobrol sama Abu Bakar. Kemudian thumma sta'adana Umar, kemudian Umar minta izin, fa'adina lahu wa huwa kadzalik. Minta izin, Umar masuk, kemudian diizinkan, dan Rasulullah tetap dalam posisinya, masih berbaring dan terbuka kedua pahanya. Fatahaddatha, kemudian ngobrol. Thumma sta'adana Uthman, kemudian Uthman minta izin masuk. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah duduk dari berbaring. Pas Uthman masuk minta izin, Rasulullah ganti posisi jadi duduk. Aisyah tanda tanya nih. Begitu Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ngapain? Tetap berbaring, nggak berubah dari posisinya. Tapi begitu Utsman bin Affan langsung duduk. Maka kemudian fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawa thiyabahu, kemudian apa? Membenarkan apa? Pakaiannya. Ya, fadakhala fatahaddatha, masuk kemudian ngobrol nih. Falamma kharaja qalat Aisyah. Sudah keluar semua nih tamunya, maka Aisyah pun bertanya kepada Nabi SAW, kenapa? Sudah duduk, pakaiannya dibenerin lagi, antum bisa bayangin. Ya, dakhala Abu Bakar falam tahtash lahu walam tubalihi. Dikatakan engkau datang Abu Bakar tetap dalam posisinya, ya,
nggak ada berubah, dan bahkan engkau tidak mempedulikan, dalam artian tetap kondisi Rasulullah SAW tetap dalam posisi yang seperti semula. Kemudian masuk Umar bin Khattab juga sama. Begitu masuk Utsman bin Affan, fajalasta wa sawaita thiyabaka. Ya. Begitu masuk Utsman bin Affan, engkau duduk dan merapikan pakaianmu. Maka kemudian Rasulullah ngasih alasannya. Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Bukankah aku harusnya malu sama seseorang yang para malaikat malu dengannya? Siapa dia? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi malaikat itu kalau ngelihat Utsman malu, maka Rasulullah pun juga ikut malu karena ngelihat Utsman bin Affan yang para malaikat malu dengannya. Subhanallah ya ikhwah. Maka dalam kondisi inilah yang kemudian Rasulullah SAW berubah kondisinya. Ya ikhwah, para sahabat tahu nggak perkara ini? Tahu. Ya, tapi kadang-kadang kalau kita pikir, kita kalau ngelihat ada orang yang dikasih rekomendasi keutamaan amal dan lain sebagainya, ketika orang itu nggak bertakwa sama Allah, naudzubillah min dzalik, maka dia akan jadi orang apa? Petentang, berubah total. Tapi para sahabat ketakutan luar biasa. Padahal Rasulullah ngasih rekomendasi dalam hidupnya bagaimana menceritakan keutamaan mereka masing-masing. Antum bayangin nggak? Sering Rasulullah bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Ya, di antaranya Rasulullah SAW di atas gunung Uhud. Antum tahu, tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Dan Rasulullah SAW bersama 3 orang ini. Apa kata Rasulullah SAW? Dikatakan itsbit ya Uhud, tenang wahai Uhud, sambil ditepuk nih Uhud, langsung tenang, getarannya hilang. Kenapa? Fa inna ma'aka Rasulullah wasiddiq wasyahidin. Karena sesungguhnya bersama Rasulullah dan Siddiq siapa? Yaitu Abu Bakar, julukannya Siddiq, wasyahidin. Ini masih hidup nih orangnya, 2 orang. Wasyahidin, 2 orang yang akan mati syahid. Dikasih rekomendasi nggak sama Rasulullah bahwa mereka dikatakan syahidain, tapi tetap Umar bin Khattab tuh sampai mengatakan, kalau saat ini ada teriakan dari langit, semua kalian masuk surga kecuali 1, aku takut jadi yang 1. Antum bisa bayangin nggak? Mereka ini dalam hidupnya kabar gembiranya luar biasa, tapi nggak pernah buat mereka kemudian jadi ngerasa aman. Malah tambah ketakutan mereka, kalau masuk neraka bagaimana. Selalu itu yang membuat mereka khawatir, kalau Allah murka bagaimana. Ya ikhwah, inilah yang terjadi. Ya, bagaimana Allah menjaga para sahabatnya di tengah rekomendasi yang sangat luar biasa, buat mereka tambah takut sama Allah, bukan ngerasa tambah aman. Tapi kalau kita sebaliknya, kadang-kadang begitu dapat rekomendasi sedikit, amalan kita benar nih, walaupun kadang-kadang kita nggak sadar kalau niatnya nggak benar, amalannya benar tapi niatnya nggak benar, maka kemudian kita mengatakan, wah berarti ada peluang besar nih saya masuk surga. Para sahabat tuh nggak ada yang ngomong kemudian seperti itu. Mereka ngerasa bahwa amalan bekal mereka itu sedikit. Mereka semua, bahkan dikatakan seorang tabi'in, aku bertemu dengan 30 sahabat, mereka semua takut jadi orang munafik, curiga sama dirinya. Mereka takut kalau mereka itu termasuk dari orang munafik. Antum bisa bayangin enggak? Ketemu semua sifatnya sama. Ya, inilah yang terjadi. Gimana malaikat kemudian enggak malu sama mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang Allah jaga dengan rasa takut yang luar biasa dalam hati. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang kedua, diperhatikan, ini secara umum kita bicara. Malaikat itu, ya, kalau nyium bau nggak sedap, sensitif sih. Kenapa? Nggak senang, ninggal. Ya, makanya ketika kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam perkara salat, harusnya apa? Khudhu zinatakum. Allah katakan inda kulli masjid, zina. Ya, kadang-kadang kita pakai pakaian, kan kalau bau nggak najis, iya.
Tapi yang jadi permasalahan di sini, di mana Rasulullah SAW menjelaskan kalau sudah malaikat terganggu, pergi malaikat. Kalau sudah pergi malaikat, yang dampingin kita siapa? Syaitan. Ya, maka dikatakan man akal al-basal wa thum wal karath. Ya, semua jenis bawang-bawangan. Antum baunya bawang sama baunya keringat lebih nggak enak mana? Bawang ini dari segi mulut kita kan baca, keluarkan dari mulut. Kalau keringat lebih kuat mana? Lebih kuat keringat, lebih kuat sebenarnya, ya kan? Apalagi kita bicara bawang aja malaikat tidak kuat. Barang siapa yang makan basal itu istilahnya apa? Bawang merah, ya, wathum bawang putih, wal karath bawang yang besar-besar itu, ya. Maka apa yang terjadi? Fala yaqrabanna masjidana. Hukumnya apa? Makruh, sholatnya dibenci, kata Rasulullah SAW, jangan deketi masjid kami. Kalau sudah makruh, kira-kira orang dapat pahala dengan baik gak? Sholatnya aja dibenci, ya. Kemudian fa innal malaikah tata'adda mimma yata'adda minhu banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat itu terganggu sama apa? Sama bau yang dimana anak Adam juga terganggu. Jelas di sini dalilnya. Jadi semua bau-bauan nih yang membuat orang terganggu, malaikat juga terganggu. Makanya orang kadang-kadang kalau antum tahu, masya Allah ya ikhwah, kalau antum tahu orang-orang India dengan masakannya yang kuat-kuat itu, masuk gang bau bawang kanan kiri, antum, baunya kok gini ya, kuat dia. Padahal apa? Dimakan bukan? Iya kan? Dia nggak keluar keringat, tapi dari makanan tadi, ya. Maka kemudian keluar dari mulutnya bau nggak enak, itu aja malaikat sensitif. Ya, di mana keganggu. Sama dengan manusia juga keganggu. Apalagi kalau kemudian bau keringat yang nggak karuan, ya. Habis kerja kita nggak ganti dulu. Ya, jelas di sini. Kemudian yang ketiga adalah malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya dan juga apa yang ada gambarnya, patung, gambar dan lain sebagainya. Ya, makanya di sini kata Nabi SAW, la tadkhul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Ya, malaikat itu nggak akan pernah masuk di rumah yang ada anjingnya dan juga gambar. Makanya pernah Aisyah waktu itu masang korden, ada gambarnya enggak? Rasulullah enggak mau masuk. Kenapa? Dijelaskan, lepas itu kordennya. Kenapa? Karena ada gambarnya, malaikat enggak mau masuk. Makanya kemudian Rasulullah juga enggak mau masuk, menjelaskan tentang permasalahan hadis yang seperti ini. Kenapa? Kalau kita bicara mau malaikat rahmat masuk, maka jauhkan rumah kita dari gambar makhluk hidup. Caranya bagaimana? Jadikan gambar makhluk hidup itu, ya, kita lepas sudah. Atau enggak, para ulama menjelaskan bisa jadi jadikan gambar makhluk hidup itu enggak sempurna. Dihilangin apanya? Badannya. Pokoknya kepalanya juga dihilangin, di antaranya cuma sisa badannya. Pokoknya kata para ulama, Syekh Utsaimin juga mengatakan itu modelnya model enggak sempurna. Paham di sini ya? Maka di sini tidak disebut sebagai gambar. Kalau modelnya sempurna, karena kepala itu apa? Mewakili. Kalau kepala tok nih, badan nggak ada, disebut gambar nggak? Hah? Kalau kemudian, makanya di sini penjelasannya, kepala itu mewakili banyak hal. Tapi kalau makhluk hidup, contoh matanya nggak ada, apanya nggak ada, ya jelas di sini ya. Pokoknya bentuknya bukan makhluk hidup. Tapi begitu makhluk hidup, ya, dalam bentuk, ya, yang jelas sebagai makhluk hidup, maka lebih baik kemudian kita hilangkan supaya apa? Malaikat rahmat masuk. Wallahu a'lam shawab. Yang keempat adalah malaikat berbicara. Malaikat berbicara kepada siapa? Bukan sekedar kepada para nabi. Yang pertama, malaikat berbicara kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah berfirman, wa idqala
wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka kemudian malaikat protes mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya ikhwah, berbicara tentang permasalahan ini, maka dikatakan dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ya, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Maka mereka protes mengatakan, apakah engkau hendak menjadikan makhluk yang merusak dan menumpahkan darah di muka bumi? Pertanyaannya, malaikat protes gini dari mana? Apa dasarnya? Apa dasarnya? Sebelum diciptakannya manusia, persis. Sudah ada belum jin di bumi? Jin duluan. Ngerusak nggak jin? Dari situlah kemudian malaikat kemudian mengambil pelajaran. Jelas? Maka kemudian malaikat pun protes. Ya. Maka Allah mengakhiri dengan mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu terhadap sesuatu yang kalian nggak tahu. Kemudian malaikat juga berbicara kepada sesama malaikat. Dalilnya apa? Hadis Bukhari ini ada di dalam surat Maryam ayat 96, tafsirannya persis, di mana Allah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'aluhumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, maka Allah akan menjadikan di antara mereka kasih sayang. Maka kemudian Imam Ibnu Katsir menukil hadis ini dengan mengatakan inna idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya cinta kepada seorang hamba, maka Allah memanggil siapa? Malaikat Jibril. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah dia. Ya. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Fayunadi Jibril fi ahli sama, maka Jibril pun memanggil para penduduk langit. Siapa mereka? Malaikat. Ya, dengan mengatakan innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuh. Allah tuh mencintai fulan, maka cintailah mereka. Ini namanya malaikat ngobrol sama malaikat. Ya. Kemudian juga di antaranya apa? Malaikat Jibril itu ngobrol sama hamba soleh. Siapa? Di antaranya Maryam. Ini dia. Ya. Dikatakan qala innama ana rusulu rabbiki li ahabba laki ghulaman zakiyya. Ngobrol nih, ngasih tahu hamba soleh. Jadi bukan nabi tok. Hamba soleh pun juga diajak ngobrol, di mana mengatakan sesungguhnya aku ini utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, anak yang suci. Ya. Kemudian juga seseorang yang apa? Orang-orang biasa, orang soleh. Di mana seseorang datang menemui siapa? Untuk menemui saudaranya di sebuah desa. Anda tahu ngobrolnya di mana? Di jalan. Ini ada sih. Di mana fa arsadallahu lahu malakan ala madrajatihi. Maka kemudian Allah mengirimkan malaikat di jalan yang dia lewati. Ya, faqala aina turid? Malaikat tanya, "Kemana engkau mau pergi?" Maka dia mengatakan, "Akhan li fi hadhil qaryah." Ada satu saudaraku di sebuah desa ini. Ya. Faqala hal lahu alaika min ni'matin turabbuha. Apakah engkau mempunyai ya satu nikmat ya yang apa namanya engkau pelihara bersamanya? Maksudnya apa? Ada urusan enggak, kebaikan dan lain sebagainya? Ngasih duit enggak nih orang, istilahnya kayak gitu. Ya. Maka apa yang terjadi? Dia mengatakan enggak. Inni uhibbuhu fillah. Alasannya cuma satu, datang ke sana karena dia cinta sama saudaranya karena Allah. Tak, sudah. Bukan kenapa? Bukan karena ada urusan nih saudara saya baik, ya. Kenapa? Ngasih saya ini, saya perhatian dan lain sebagainya. Enggak, cuman karena dia cinta saudaranya karena Allah. Itu tak alasannya. Maka kemudian
malaikat itu ngomong, fa inni rasulullah ilaika, aku ini utusan Allah kepadamu. Diutus khusus kepadamu, kenapa? Annallaha ahabbaka kama ahbabtahu. Allah tuh cinta sama dirimu kayak engkau cinta sama saudaramu. Diutus buat ngasih tahu itu tok. Anda bisa bayangin? Ya. Dan juga malaikat datang kepada siapa? Apakah cuma orang-orang saleh tok? Orang buruk didatengin. Siapa kira-kira? Hadis ini. Hadis riwayat Imam Muslim nih. Tahu kisahnya Bani Israel yang ketika kemudian ada orang buta, kudisan, ya, kemudian satu lagi kena penyakit baros. Kemudian setelah itu apa? Allah sembuhkan tiga-tiganya. Didatengin sama malaikat dengan berupa apa? Orang yang kena penyakit yang kayak dulu. Yang buta, ya, tetap dalam kebaikannya. Sedangkan yang dua orang ini, ya, mereka menghinani orang yang kena penyakit. Jelas lupa dia sama nikmatnya yang dulu dia awalnya sakit kemudian disembuhkan. Berarti siapa mereka? Orang-orang yang buruk. Karena doa malaikat juga sama. Doa malaikat itu bukan cuma buat orang baik. Orang buruk juga didoain keburukan sama malaikat. Jelas. Nanti kita akan buktikan masalah ini. Ya. Juga malaikat berbicara kepada penghuni surga dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Kata malaikat apa? Kepada penduduk surga, masuk surga sambil mengatakan salamun alaikum. Selamat atas kalian bima sabartum, karena kesabaran kalian. Ya, fa ni'ma uqbadar, alangkah nikmatnya tempat kesudahan. Akhir yang baik, istilahnya kayak gitu. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahmatullah. Malaikat itu berbicara juga enggak sama penduduk neraka? Berbicara, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Ngomong juga sama penduduk neraka, sama penduduk surga juga ngomong juga. Inilah bagaimana kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan malaikat itu juga berbicara. Kemudian yang kelima adalah malaikat mendoakan kebaikan kepada orang yang soleh dan juga kebaikan kepada orang yang buruk. Ibnu Battal menjelaskan di dalam syarh Sahih Al-Bukhari yang dijelaskan oleh Ibnu Battal, dikatakan wa ma'lum anna du'a'il malaikah mujab. Secara umum doa malaikat itu mustajab. Jelas ya, dikabulkan. Maka barang siapa yang melakukan sebuah dosa yang dilaknat, maka kemudian malaikat juga mendoakan bagi mereka. Contohnya, kalau perempuan, ya, tidur semalaman, kemudian apa, meninggalkan tempat tidur suaminya, maka dilaknat sama malaikat sampai pagi harinya. Dalilnya apa? Dalilnya ini tadi. Idza batat imra'ah, ya, idza batatil mar'atu hajiratan firash zawjiha la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Kalau seorang perempuan tidur, ya, kasur suaminya dijauhi, ya, suaminya ngomong minta jatah terus kemudian ngamuk pergi, ya sudah, dilaknat sama malaikat sampai paginya. Selama dari semalaman sampai pagi itu doanya cuma isinya laknat tok. Antum bisa bayangin, ya. Dan ingat, malaikat itu nggak bakal melakukan sesuatu kalau tidak diperintahkan sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifatnya malaikat. Mereka nggak akan pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan. Nggak ada kemudian nyelisih maunya dia sendiri. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan apa yang kemudian diperintahkan. Semua sesuai perintah, semua. Ya. Ibnu Hajar mengatakan, ya, fihi dalilun ala qabul doa malaikah. Dalam hadis yang di atas tadi ada apa?
ada merupakan dalil bahwa doa malaikat itu diterima. Kenapa? Min khairin aw syarrin, dari mulai kebaikan ataupun keburukan. Liqaunihi sallallahu alaihi wasallam khaufan bidzalika. Ya, khawafa bidzalika. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memberitahu ini buat apa? Memberikan ancaman. Jadi bukan sekedar kabar gembira tok, tapi Rasulullah memberikan ancaman lewat doa malaikat. Jadi tujuannya di situ sebenarnya. Kenapa malaikat memberikan berdoa laknat? Contoh juga seseorang yang melakukan keburukan di dua tanah haram. Ini diantaranya dilaknat sama malaikat. Rasulullah SAW mengatakan tentang keutamaan kota Madinah. Madinah tu haram bainal iri wa thawr. Man ahdatha fiha aw muhditsan la'anahu wal malaikah wan nasi ajma'in la yuqbalullahu minhu sarfan wala adla. Hadis riwayat Imam Bukhari. Disebutkan sesungguhnya kota Madinah merupakan tanah yang Allah muliakan. Ya, ma bainal iri wa thawr. Ini nama dua gunung nih. Gunung air. Ya. Kenapa disebut dengan air? Air itu kenapa? Dia rata, kayak model punuknya Punuknya keledai. Air itu keledai. Kalau air artinya qafilah. Ma bainal airi wa thawr. Gunung Thawr itu baliknya Dzul Hulaifah, tempat miqat itu ada gunung gede, ya, depannya itu namanya Gunung Thawr, batasan tanah haram. Barang siapa yang berbuat dosa atau melindungi orang yang berbuat dosa, di sini ada yang mengartikan berbuat bid'ah, ada yang mengartikan itu, ya. Tapi secara umum disebut berbuat dosa atau melindungi orang yang berbuat dosa, maka Allah melaknat, malaikat juga melaknat. Disinilah yang kemudian diantara dalil-dalil yang ada dan semua manusia. Wallahu a'lam shawab. Kemudian amalan-amalan yang mendatangkan doa malaikat. Sebelum amalan-amalan yang mendatangkan doa malaikat, ya ikhwah, sebentar. Ada saya ingin singgung ada suatu hal yang ingin saya singgung sebentar. Nanti insya Allah berikutnya, insya Allah. Sebentar. Ya, yang berikutnya adalah hal-hal yang mendatangkan doa malaikat. Ada 10 hal. Yang pertama adalah taubat. Taubat, kalau kita bertobat dengan taubatan nasuha, yang disebut dengan taubat secara tulus, ya, sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat semurni-murninya. Ya, akan mendatangkan doa malaikat. Doa malaikatnya nggak tanggung-tanggung lagi. Siapa yang doain? Penjaga arsy. Sudah doain, cara doanya juga luar biasa. Penjaga arsy ini doain orang-orang yang bertobat kepada Allah dengan doa sambil bertawasul dengan Asmaul Husna, bertawasul dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Maaf, bukan Asmaul Husna, sifat Allah Azza wa Jalla. Faham di sini? Ya. Tujuannya apa? Supaya doanya menunjukkan doa itu semakin kuat dan serius. Antum coba perhatikan nih ayat. Ya, di dalam surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Allah mengatakan alladzina yahmilunal arsya. Orang malaikat yang memikul arsy, wa man haulahu, dan yang berada di sekelilingnya.
Ngapain? Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna. Ada 3 yang dia lakukan. Pertama, bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, 1. Kemudian yang kedua apa? Mereka beriman kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga apa? Dan meminta ampunkan lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Meminta ampunkan. Antum tahu apa katanya? Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmata. Mereka mengatakan apa? Ya Allah, ya, sungguhnya apa? Rahmat dan ilmumu ada pada meliputi segala sesuatu. Ini namanya tawasul bukan nih? Tawasul dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian faghfir lilladzina tabu. Maka ampunilah bagi orang-orang yang bertobat. Mendoakan orang-orang yang bertobat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan jauhkan dari adab neraka. Ya. Inilah yang terjadi. Lindungi mereka dari apa? Dari adab neraka. Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'addahum. Dan yang didoakan untuk masuk surga siapa? Satu keluarga. Karena malaikat mengatakan apa? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Barang siapa yang apa? Yang baik, dari mulai siapa? Dari mulai bapak-bapaknya, para suaminya. Terus kemudian apa? Dan keturunannya. Suami di sini maksudnya apa? Azwaj di sini maksudnya apa? Yaitu para pasangan, suami istri yang dimaksud. Dan juga para turunan tadi. Didoain masuk surga sekeluarga. Antum bisa bayangin enggak? Tapi bagi siapa? Bagi yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dari sini ya ikhwah, ada sebuah manfaat yang luar biasa, di mana para malaikat itu, ya, yang mikul arsy ini, bayangin arsy Allah itu kan luar biasa, sangat agung, betul nggak? Innallaha al arsy istawa. Bagaimana Allah menyebutkan tentang masalah arsy itu, ya? Dan antum tahu, kita pernah bahas besarnya malaikat yang penjaga arsy. Berapa besarnya? Dari mulai daun telinga ke pundaknya berapa? Berapa tahun? 700 tahun perjalanan. Cuman dari telinga ke pundak dong. Kita bahas tentang masalah malaikat punya pundak. Jelas? Pada waktu kemarin. Ya. Maka dari sini, kenapa malaikat itu, ya, mendoakan orang-orang yang beriman dan bertobat? Bukti bahwa sesungguhnya doa yang agung daripada malaikat kepada orang-orang yang bertobat dan juga apa? Mereka yang hijrah dari mulai keburukan menuju kepada kebaikan. Bahkan kalau kita lihat dari doanya, mereka bertasbih dan juga memuji Allah serta beriman kepada Allah sebelum doain. Dengan sifat yang sangat luar biasa. Nah, ngapain? Taqarrub dengan amal saleh, istilahnya seperti itu. Inilah yang dilakukan oleh para malaikat dalam mendoakan. Bahkan Ibnu Atiyah menjelaskan dalam tafsirnya, anna rajulan qala li ba'dhi salihin. Ini jadi dalil juga ayat ini tadi. Ya, ada seorang yang berkata kepada sebagian orang-orang saleh, ud'uli wastaghfirli. Yang ngomong tentang apa? Doain saya ya, dan minta ampunkan kepada Allah buat saya. Ya, apa kata orang yang tadi dimintain? Dikatakan tub wattabi sabilallah wa yastaghfir laka man huwa khairun minni. Maka dikatakan tobat engkau kepada Allah, langsung tobat. Dan apa? Ikuti jalan Allah Azza wa Jalla. Yaitu apa? Habis tobat lakuin kebaikan. Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila salihan. Ya.
Habis itu apa? Engkau akan didoain sama orang yang jauh lebih baik daripadaku. Yaitu siapa? Malaikat langsung doain kau. Maka dibaca ini ayat. Subhanallah ya ikhwah. Jadi kalau istilahnya doain saya, jangan jauh-jauh. Doain kita minta langsung sama Allah. Tobat langsung sama Allah. Nanti malaikat langsung doain kita langsung. Subhanallah ya ikhwah. Yang kedua adalah bersedekah. Kapan yang terbaik? Ini di sini. Pagi hari. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Ma min yaumin yusbihul abdu fihi." Perhatikan, tidaklah hari di mana di pagi hari seseorang hamba di pagi hari yusbih. Ngapain? Illa malakani yanzilan, kecuali 2 malaikat turun. Makanya di sinilah letak di mana apa namanya bersedekah yang paling baik kapan? Subuh, pagi, maksudnya pagi hari. Ya, fayaqulu ahaduhuma, maka kemudian salah satu malaikat mengatakan, Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah kasih orang-orang yang berinfak pengganti. Ini doa yang disampaikan malaikat, langsung 2 jenis, baik sama buruk. Yang berinfak pengganti, yang satunya doain keburukan dengan mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah kasih orang-orang yang mumsik. Mumsik ini apa? Megang apa? Harta. Orang kalau sudah megang harta mau keluar nggak? Bakal mau keluar. Talaf, tahu istilah talaf? Kehancuran, itu istilahnya talaf. Jelas di sini. Nah, Imam Nawawi ya dalam syarahnya menjelaskan, qala ulama hadza fi infaq fi ta'ah wa makarimul a'laq 'ala al-iyal wa dhifani was sadaqat. Dikatakan bahwa para ulama menjelaskan ini berkaitan dengan infak kepada apa? Dalam perkara ketaatan dan juga menerapkan akhlak mulia. Kepada siapa? Kepada keluarga, tamu, dan juga sedekah secara apa? Secara umum. Ya, dan yang lainnya. Kemudian bihaitsu la yudhammu wa la yusamma sarafan wal imsak madmuman wa huwa al imsak an hadza. Dan juga dijelaskan juga tidak tercela dan tidak juga dikatakan berlebihan ya tentang apa? Tentang perkara masalah infak. Tapi orang-orang yang tercela dan menahan hartanya maka disebutkan dalam hadis ini. Orang-orang yang, makanya sedekah itu ada batasnya enggak? Unlimited. Enggak ada batasnya sama sekali. Disebutkan di dalam kitab Hilyatul Lataiful Ma'arif oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ya tentang permasalahan infak ini, bahwa Imam Hasan Al-Basri menjelaskan orang yang berinfak di jalan Allah laisa sarafan, bukan orang yang berlebihan. Bahkan dikatakan sebaliknya, kemaksiatan di jalan Allah disebut berlebihan. Walaupun kita keluar 1.000 rupiah tapi judulnya maksiat, itu disebut dengan berlebihan. Dan ini yang kemudian juga diantaranya yang kena doa malaikat berupa apa? Keburukan tadi. Karena pada dasarnya orang yang maksiat itu mereka juga disebut dengan apa? Mereka menahan hartanya. Karena yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi adalah harta yang berada di jalan kebaikan. Kalau harta dalam keburukan kemudian dikeluarkan, maka ini tetap disebut sebagai apa? Orang yang pelit. Karena mereka menjalankan hartanya dalam posisi keburukan, bukan orang yang baik. Jelas? Paham di sini? Ya. Makanya arti infak itu luas, mencakup apa? Orang yang melakukan ketaatan, ya, seperti memanfaatkan dalam perkara-perkara ibadah, maka ini yang disebut mendapatkan apa? Di mana malaikat mendoakan kebaikan. Tapi begitu seseorang menahan dirinya dan melakukan apa? Perbuatan-perbuatan tercela dengan hartanya, walaupun mereka keluar banyak, maka tetap disebut dengan apa? Orang yang buruk. Ini dia. Yaitu yang didoain malah malaikat.
Contoh ngapain? Dipakai buat maksiat, nyakitin orang dan lain sebagainya. Ya, dia nginfak, ngasih, tapi apa? Nyakitin orang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sholat di shaf pertama. Pertanyaannya, yang didoain malaikat apakah cuma shaf pertama toh? Hadis yang kedua, perhatikan. Shaf awal itu bisa 1, 2, 3. Itu awal. Ya. Jadi ada 2 hadis. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, dikatakan apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil ula. Sesungguhnya malaikat dan Allah SWT, Allah dan malaikat bersolawat kepada orang-orang yang di shaf pertama. Pengertian solawat, kalau Allah bersolawat artinya apa? Maksudnya apa? Allah memuji hambanya di depan para makhluknya. Jelas. Kalau istilah malaikat yang bersolawat artinya apa? Mereka mendoakan, persis. Itu yang dimaksud. Jelas? Ya. Kemudian disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil mutaqaddimah. Ini yang saya maksud. Ya, dalam hadis Imam Nasai disebutkan bahwa Allah itu dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang salat di shaf yang depan-depan. Yang paling depan. Paling depan ini bisa diartikan apa? Dari mulai shaf pertama, kedua, ketiga. Pokoknya awal-awal. Istilahnya seperti itu. Ya. Nah, ini yang saya maksud. Salawat Allah kepada mereka maksudnya adalah dengan Allah memuji hambanya di depan para makhluknya. Tapi kalau malaikat yang bersalawat, maka artinya adalah para malaikat mendoakan orang-orang yang tadi dimaksudkan bersalawat. Bahkan kisahnya para salaf, di antaranya apa? Muhammad ibn Sama'ah jelaskan bahwa dia 40 tahun nggak pernah absen di shaf pertama kecuali sekali. Kapan? Pada waktu ibunya meninggal, baru dia absen. Ya, supaya jadi penggantinya apa? Dia sholat sebanyak 25 kali sholat supaya dilipat gandakan pahalanya sebagai penggantinya. 25. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah nyambung shaf yang terputus. Ini sering sekali orang salah faham. Bahkan ulama Syafi'iyah itu menjelaskan masalah ini. Orang gerak, antum contoh ini, sampai saya jelaskan tentang masalah ini. Ya, antum contoh di shaf keempat. Yang kosong shaf pertama. Sedangkan yang kedua, ketiga nggak mau maju. Kira-kira gimana? Yang keempat maju ke depan. Yang antum paham maju ke depan. Mau diomongin orang terserah. Mereka suruh buka kitabnya. Karena ulama Syafi'iyah yang di Indonesia mengikuti masalah ini, ya, menjelaskan juga masalah ini. Nanti saya jelaskan bagaimana pendapatnya. Karena Rasulullah SAW langsung mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladina yasiluna sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang nyambung shaf. Maka gerak buat nyambung shaf itu hukumnya merupakan sunnah yang ditekankan. Jelas di sini. Kenapa? Karena ada penekanan di sini di mana kemudian Allah dan malaikatnya bersalawat, mendoakan malaikatnya, dan Allah memuji hambanya ngapain? Yang nyambung shaf. Wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajat. Barang siapa yang apa? Nutup celah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Antum bisa bayangin, bukan sekedar didoain, tapi diangkat derajatnya. Ngapain? Tengah sholat ada yang pergi, dia tutup, Allah angkat derajatnya.
Makanya para ulama menjelaskan tentang permasalahan ini. Kalau ada orang di saf ketiga, sedangkan saf pertamanya kosong, apa yang terjadi? Maka dia bisa maju. Walaupun saf keduanya nggak gerak, ya udah maju dia. Berarti boleh nggak kita nyerong? Ya boleh. Nggak ada permasalahan karena pendapat Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah, ya, disunnahkan menutup celah dalam saf. Kenapa? Karena banyak yang menyangka kalau maju, gerakin maju itu batalin sholat. Siapa bilang? Makanya disangkal masalah ini. Paham di sini? Ya. Jadi banyak orang loh gerak 3 kali batal. Ada nggak? Ada. Ini pendapat, ya. Dan ini dibantah oleh banyak hal. Di mana Rasulullah SAW pernah sholat tiba-tiba, ya, Rasulullah gerak untuk bukain pintu karena ada yang ngetuk. Sholat apa itu? Sunnah di rumahnya, karena di rumahnya dijelaskan. Kemudian Rasulullah sholat, kemudian Hasan Husain bermain. Gerak nggak ini? Sampai para sahabat ngira Rasulullah meninggal. Kenapa? Sampai Rasulullah SAW sujudnya lama, nunggu Hasan Husain ini mainnya kenyang, baru kemudian naik ngimamin sholat deh ini. Kemudian di mana juga menggendong. Ini gerak nggak menggendong? Gerak. Ya, maka ini menunjukkan, ya, orang-orang yang berpendapat tentang permasalahan ini terbantahkan dengan banyak hal. Di mana Rasulullah SAW bergerak di tengah sholatnya. Jelas? Ya. Kemudian yang kelima adalah senantiasa berada pada tempat sholatnya setelah selesai melaksanakannya. Kenapa? Orang kalau nunggu sholat ke sholat berikutnya itu, ya, dianggap sebagai sholat. Bahkan hadisnya perhatikan baik-baik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi. Malaikat itu akan selalu berselawat kepadamu, ya, selama berada di tempat sholatnya. Alladzina shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma tub alaihi, ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhdith fihi. 3 doanya langsung. Syaratnya 2. 3 syaratnya. Disebutkan apa doanya? Ya Allah rahmati, ya Allah ampuni, ya Allah terima taubatnya selama dia tidak mengganggu orang lain dan juga nggak berhadas. Tahu berhadas? Batal. Kalau batal ya udah mandek. Dan juga syaratnya apa? Nggak boleh gerak dari tempatnya. Dia tetap nunggu di situ, ya, maka malaikat doain terus dengan 3 doa ini. Kebayang nggak? Nah, duduk loh. Duduk ini berat nggak? Kita kan kadang duduk yang banyak orang yang betah apa? Duduk ada gadgetnya, HP-nya, betah itu. Mau 5 jam nggak gerak nggak masalah. Nauzubillah min dzalik. Padahal isinya fitnah tok. Kadang-kadang di masjid, ya, yang terjadi lewat tuh maksiat satu-satu. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari perkara-perkara ini. Amin. Makanya di sini dijelaskan seorang yang selesai melakukan sholat, dia tidak beranjak dari sholatnya, menempati tempat sholatnya, kemudian menyibukkan diri dengan apa? Ya ibadah juga, zikir, baca Quran. Karena kalau kita berhenti diem, nggak ngapa-ngapain, pikirannya muncul yang buruk-buruk, nggak? Antum khayalnya aneh-aneh nanti. Makanya disuruh nyibukin dengan apa? Zikir juga, ibadah juga. Ya, dan tidak mengganggu orang lain. Mengganggu ini dalam bentuk apa? Berbuat kemaksiatan. Di antaranya apa? Yang kita ganggu nggak harus di dalam. Di mana? Di luar bisa nggak? Antum gibahin mereka itu bisa. Kadang-kadang antum gibahinya, ya, nggak pakai orang lain. Orangnya nggak kelihatan yang antum ajak ngomong. Di mana? HP. Lo bayang nggak? Sekarang gibahinya canggih ya ikhwah. Nggak perlu ngobrol langsung sama orangnya. Teman banyak bisa jadi tempat ghibah. Di HP diem itu kita maksiat bisa 1001. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini nggak bakal sudah berhenti sudah. Malaikat nggak akan pernah apa doain kita dengan 3 hal. Begitu kita maksiat saat itu selesai.
selesai. Makanya hati-hati. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan sawaun thabata fi majlisi dalika minal masjid au am tahawwala ila ghairihi. Dikatakan tetap duduk di tempatnya, di tempat sholatnya, atau berpindah-pindah. Artinya apa? Menurut Ibnu Hajar dikatakan tidak lazim seseorang itu duduk di tempat dia sholat. Namun apa? Yang penting selama dia tidak keluar dari masjid. Ini yang kemudian diartikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, di dalam Syarh Sahihil Bukhari Fathul Bari. Jelas? Bahkan pengertiannya ya nggak harus duduk terus, kata Ibnu Hajar. Tapi apa? Pokoknya yang penting jangan keluar dari masjid. Jelas? Kemudian mungkin cukup ya. Insyaallah sisanya 5 kita akan bahas sambil kita bahas apa yang dilakukan malaikat. Perbuatan malaikat. Apakah kemudian malaikat cuma di langit aja? Atau malaikat itu juga ada di bumi? Apa tugas, apa yang kemudian dilakukan malaikat secara umum? Maka kita akan bahas detail insyaallah berikutnya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang berikutnya, ingetin saya juga, saya akan bahas tentang permasalahan astagfirullahaladzim. Saya pernah bahas kayaknya tentang dalil-dalil masalah apa? Masalah gambar. Ya, apakah kemudian hanya sekedar badan atau wajah, bagaimana dengan wajah? Ya, maka masalah gambar ini insya Allah saya juga akan singgung sedikit insya Allah di pertemuan berikutnya, bagaimana pendapat para ulama tentang permasalahan gambar. Ya, nanti diingetin saya masalah ini supaya kita paham tentang bagaimana kalau seseorang itu di rumahnya ada foto. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari keburukan-keburukan dan juga kesyirikan, serta mudah-mudahan, nah ini sebelum saya tutup, ini ada PDF-nya. Sebentar, saya ulangi sedikit saja. Hukum masalah foto. Ya, ini ada di dalam fatwa para ulama tentang permasalahan foto. Bolehkah masalah foto? Ya, apa hukum menyimpan foto? Dari mulai di HP, komputer dan lain sebagainya. Maka kemudian Syekh Shalih Al-Luhaidan mengatakan foto yang dimaksud adalah yang ditanyakan tadi, ya, bahwa contoh foto para ulama atau foto teman laki-laki yang disukai dan tidak ada hubungan tentang terlarang antara dirinya dengan orang tersebut, maka aku berharap tidak mengapa kalau nyimpen foto selama bukan perkara yang haram. Ada hubungannya, yaitu siapa? Suaminya, contoh, ya. Kemudian juga akan, tapi kalau foto tersebut foto yang tidak terpuji, kenapa? Yang bukan mahram disimpan, contoh nih, ya, maka ini merupakan perkara yang terlarang. Kenapa? Bencana buruk jika seseorang menyimpan foto wanita, ya, yang di dalam HP-nya, sehingga semua orang yang melihatnya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka intinya foto kenangan jenis yang pertama hukumnya tidak mengapa. Ini disebutkan Syekh Al-Luhaidan, ada di dalam linknya masalah ini. Saya taruh di link ini. Syekh Utsaimin mengatakan mengenai apa hukum memakai pakaian yang bergambar. Maka dikatakan seorang dilarang untuk mengenakan pakaian yang bergambar hewan atau manusia, ya, dan juga dilarang mengenakan sorban atau jubah, ya, yang di dalamnya terdapat gambar hewan atau makhluk hidup yang lainnya. Sebagaimana dikatakan hadis yang tadi kita singgung, ya, tidaklah
masuk para malaikat di dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga gambar. Tapi dari sini hendaklah seseorang tidak menyimpan atau memiliki gambar berupa foto-foto oleh sebagian orang yang dianggap sebagai album kenangan. Maka wajib baginya untuk meninggalkan itu. Jadi para ulama tentang masalah ini, ya, ada yang berpendapat tidak mengapa selama tidak membawa madharat. Ada yang berpendapat bermasalah, di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Baik dalam posisi apa? Ditempel di dinding ataupun disimpan pada album. Kenapa? Karena keberadaan benda-benda tersebut menyebabkan malaikat haram masuk ke dalam rumah. Nah, tapi bentuknya ya ikhwah, kalau semisal gambar itu ya dalam bentuk apakah foto lengkap dan lain sebagainya, maka di sini ada penjelasannya ya. Gambar pada mainan anak-anak boleh nggak? Diperbolehkan. Di antaranya ketika Aisyah punya mainan dalam bentuk apa? Kuda. Boneka bukan ini? Boneka kan? Untuk anak-anak diperbolehkan. Hadisnya ini tadi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ketika Rasulullah SAW tanya, ya, apa ini? Ya, maka kemudian Aisyah mengatakan ini kuda. Lalu apa yang ada di atas kuda tersebut? Ini dua sayapnya. Jelas di sini. Aisyah waktu itu masih kecil. Awal-awal Rasulullah SAW menikahinya. Paham ya? Maka kemudian dia punya mainan ini. Maka kemudian Rasulullah SAW tanya. Dan Rasulullah SAW setelah itu apa? Membiarkan. Maka kemudian Rasulullah tanya lagi. Apakah kedua kuda tersebut punya dua sayap? Maka Aisyah mengatakan, tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kedua kuda punya banyak sayap? Ya, maka Nabi SAW kemudian tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Jelaskan sini. Jelas ini pengecualian. Kemudian yang berikutnya, ya, gambar perempuan. Gambar perempuan ini jelas ya ikhwah. Ya, ini perkara yang tidak boleh. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijal minan nisa. Ya, tidaklah ada sepeninggalanku fitnah yang paling berbahaya daripada fitnah perempuan terhadap laki-laki. Ya. Kemudian bagaimana dengan foto pada kartu identitas? Foto pada kartu identitas ini Lajnah Daimah memberikan fatwa. Ya, kalau ada kebutuhan mendesak bagi seseorang untuk menggunakan gambar berupa apa? Kayak KTP, ya, paspor, formulir dan lain sebagainya, maka ada kelonggaran baginya menggunakan foto tersebut sebagai kadar darurat. Ya, kalau nggak ada metode lain yang memungkinkan, ya, kalau dia berada pada tugas tertentu yang membutuhkan hal ini, maka untuk kemaslahatan secara umum tidak ada solusi lain, maka kelonggaran tersebut karena apa? Darurat. Jelas? Nih. Gambar yang perkara-perkara yang susah dilepas, boleh nggak? Kayak di uang, boleh nggak? Boleh. Ya, seperti gambar-gambar yang ada pada apa? Uang. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini nggak ada masalah. Dan ini disebutkan di dalam fatwanya Syekh Utsaimin. Jelas. Kemudian gambar yang dihinakan. Kalau gambar itu ditaruh di karpet, boleh nggak? Boleh, karena dihinakan, ditaruh di bantal. Makanya Aisyah waktu itu apa? Awalnya horden, kemudian dijadiin apa? Sarung bantal. Nah, posisi dihinakan seperti ini diperbolehkan. Paham ya? Oke. Sehingga dalam rumah nggak ada permasalahan. Kalau dalam bentuk ini. Kemudian gambar tersebut digunting untuk hiasan dan aksesoris. Ini yang kemudian yang saya maksud. Ketika Rasulullah SAW pulang dari safar, maka kemudian Rasulullah ketika aku menutup jendela rumah dengan apa? Tirai yang bergambar makhluk hidup, maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, orang yang paling keras adabnya dari kiamat adalah orang yang menandingi ciptaan Allah, yaitu apa? Masalah gambar tadi. Maka potong-potong tirai tersebut jadikanlah apa? Sarung bantal. 1 atau 2. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya.
Maka kalau jadi aksesoris boleh nggak? Diperbolehkan masalah ini. Kemudian gambar yang digunting untuk dikenang. Digantung, maaf. Digantung. Nah, ya, gambar-gambar yang dalam posisi-posisi seperti ini ada gambar yang diagungkan, maka hukumnya apa? Hukumnya haram. Pengkultusan masalah ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari adalah dakhala Nabi SAW Mekah. Rasulullah SAW kemudian masuk Mekah, dan di Mekah ada berhala. Wa haulal Ka'bah 360 nusuban. Ada 360 berhala. Diapakan sama Rasulullah? Dihancurin. Ya. Dengan apa? Dengan tangannya. Ya, langsung pakai kayu dihancurkan. Kemudian sampai Rasulullah mengatakan ja'al haqq wa zahaqal batil. Ya, kemudian gambar yang digantung untuk kenangan bagaimana? Ya, ada dua alasan. Kalau terikat hati kita kepada kenangan tersebut dengan keterikatan yang kuat, bahkan sampai mempengaruhi cinta Allah kepada Rasulnya, maka ini tidak boleh. Ya, sehingga membagi cinta ini maka enggak boleh. Sebagaimana keumuman hadis. Ya, keumuman hadis di mana seseorang itu harusnya menjadikan cinta Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lainnya. Jelas ya? Ini bukan perkara-perkara yang tidak boleh. Nah, ini yang saya maksud. Ya, di mana kalau gambar tersebut anggota badannya lengkap, maka tidak boleh digunakan. Ya, disebutkan oleh Ibnul Arabi, ya, para ulama ijma mengatakan haram menggambar makhluk hidup, ya, kecuali mainan anak perempuan, sebagaimana yang disebutkan dalam bab bentuk-bentuk gambar. Yaitu apa? Mujassamah. Mujassamah itu dalam bentuk apa? Gambarnya lengkap. Ya, kalau gambarnya lengkap boleh nggak? Tidak boleh. Tapi kalau tidak lengkap, kalau nggak lengkap maka tidak ada permasalahan. Ya, ini dia. Nggak jelas itu dalam posisi apa? Kayak contoh nih, nggak ada hidungnya atau mulutnya. Artinya salah satunya hilang, bentuknya nggak jelas, maka diperbolehkan. Paham di sini? Ini merupakan fatwanya Syekh Shalih Utsaimin, mengatakan gambar makhluk yang bernyawa yang tidak jelas, seperti apa? Memiliki anggota tubuh, ya, yaitu apa? Mulai kepala, leher, tapi tidak ada matanya atau tidak ada hidungnya, ya, maka seperti ini enggak mengapa. Kenapa? Karena tidak menandingi ciptaan Allah. Yang enggak boleh itu kalau lengkap. Jelas? Paham? Dan juga dikatakan jika gambar makhluk yang bernyawa tersebut tidak jelas, tidak ada matanya, tidak ada hidung, tidak ada mulutnya, ya, tidak ada jarinya, maka ini bukan makhluk yang bernyawa yang sempurna dan tidak menandingi ciptaan Allah sama sekali. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jelas masalah ini? Jadi kalau kemudian wajah, kemudian contoh mulutnya dihilangin, jadi wajah enggak? Enggak kan? Nah, maka ini bukan makhluk hidup. Jadi ya ikhwah, kalau kemudian kita ada gambar itu jadi satu, kalau kemudian kita ilangin gambarnya, ada kalender gitu, ya paling enggak kita hapus apa? Bagian-bagian yang tadi. Ya. Sehingga tapi jangan sampai kemudian nempelin gambar yang mutlak haram. Mutlak haram itu apa? Gambar perempuan. Boleh enggak ini? Antum simpen aja nggak boleh, perempuan yang bukan mahram. Jelas ya? Apalagi kalau kemudian sampai digantung, hatta antum hilangin atau bagaimana, itu dari awal sudah nggak boleh. Tapi kalau kemudian binatang bentuknya nggak jelas, maka tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua di antara perkara-perkara tentang permasalahan gambar di rumah. Makanya nggak boleh diantaranya adalah gambar yang kemudian anggota badannya lengkap, itu nggak boleh. Juga gambar yang kemudian memiliki apa? Keterkaitan.
Kalau keterkaitan kuat ya, sehingga apa? Sehingga gambar tersebut membuat kita terus mengingatnya. Contoh siapa? Nah, gambar orang tua kita yang sudah meninggal. Sampai gambar itu menjadikan cinta Allah, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya terbagi, ya, maka ini nggak boleh. Karena apa? Nggak boleh niyaha. Tahu niyaha? Meratapi, ya, sampai istilahnya apa? Dikatakan orang yang kemudian apa namanya berkabung berapa hari? 3 hari. Yang paling panjang berkabung siapa? Istri. Ya, itu yang paling panjang. Yang lainnya berapa? 3 hari. Lebih dari 3 hari, para ulama mengatakan ini disebut niyaha, nggak boleh. Itu disebut meratapi. Lebih dari 3 hari meratapi. Apalagi kalau kemudian kita pasang gambar, kemudian kebayang terus seumur hidup. Oh, orang tua saya nanti gimana? Orang tua saya gimana? Sampai akhirnya cinta kita sama Allah akhirnya geser. Na'udzubillahi min dzalik. Maka para ulama mengatakan ini yang nggak boleh. Wallahu a'lam shawab. Ini yang kemudian terjadi, ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga, menjauhkan kita dari api neraka, merahmati diri kita di dunia dan di akhirat, serta menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.